I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini kita akan coba review Mercedes-Benz E-Class. Ini adalah Mercedes-Benz E-Class terbaru yang mengalami facelift di akhir tahun 2021 kemarin. Dan pada video kali ini kita akan ulas seperti apa mobil ini. Dan ini adalah E-Class yang E300, tipe tertinggi yang dijual di Indonesia. Ini E300 bertrim AMG Line. So, ikutin terus video kali ini karena kita akan bahas E300 AMG Line. Oke, kita mulai dulu bahas mobil ini dari bagian eksterior terlebih dahulu. Maaf, mungkin suaranya agak kurang jelas ya karena memang di sini di mall dan ada musiknya. So, kita langsung aja bahas mobil ini. Ini adalah Mercedes-Benz E-Class, dan E-Class ini adalah merupakan seri tengah dari sedan premiumnya Mercy. Seri premium Mercy itu ada 3 jenis, mulai dari C-Class, E-Class, dan juga S-Class. Dan E-Class ini menurut saya adalah tipe yang di tengah-tengah, bisa dikendarai sendiri dan juga bisa menggunakan jasa sopir dan kalian duduk di bagian belakang. Ini sangat cocok untuk eksekutif muda yang ingin punya mobil yang bisa dibawa sendiri ataupun disetirin oleh supir mereka. Oke, itu secara bisa dibilang emosionalnya ya, dari secara penggunaan orang yang ingin memiliki mobil ini. Bagaimana dengan secara keseluruhan mobilnya itu sendiri? Ini adalah E-Class yang facelift, jadi bukan generasi terbaru seperti yang E-Class maupun C-Class yang paling baru sekarang. Dari segi eksterior ini berubah dari yang sebelum facelift. Perubahannya cukup banyak dan total ya. Mulai dari bagian lampunya, kemudian juga bagian grill. Sekarang grillnya itu hampir mirip dengan C-Class yang paling baru juga. Dia bentuknya lebih agresif dan juga lebih sporty dibandingkan E-Class yang sebelum facelift ini. E-Class itu yang sebelum facelift menurut saya bentuknya itu terlalu seperti mobil yang benar-benar profesional. Jadi agak sedikit kurang cocok untuk disetir sendiri. Nah, yang facelift kali ini banyak perubahan yang membuatnya itu lebih tampil sporty. Dari mulai bagian depan sini kita bisa lihat lampunya sekarang lebih agresif. Teknologi tetap sama dengan yang sebelumnya, menggunakan multi beam LED yang lampunya ini standar Mercy yang benar-benar canggih sekali. Dia bisa mengikuti arah setir, kemudian lampunya juga adaptif, yang penerangannya sangat luar biasa baik untuk di jalanan. Kemudian di bagian depan sini bisa dilihat untuk trim tertingginya E300 bertrim AMG Line, dia sudah dilengkapi dengan sensor radar di bagian logo Mercy-nya. Di sini ada sensor radar, kemudian juga di bagian atas itu terdapat sensor radar yang fungsinya adalah untuk bisa punya fitur adaptive cruise control, kemudian juga lane keeping assist, yang membuat mobil ini hampir bisa dikatakan sebagai mobil yang memiliki fitur semi autonomous. Nah, dari bagian depan sini bisa dilihat memang tampilannya sangat agresif, yang minim sekali akan yang namanya chrome. Chrome-nya cuma di bagian sini, kemudian di bagian lid spoiler di bagian bawah. Kalau kalian tanya fog lamp-nya mana, memang mobil-mobil Mercy ataupun mobil-mobil Jerman itu sekarang sudah sangat jarang yang menggunakan fog lamp di bagian bawah. Untuk sensor parkir depan ini sangat lengkap karena memang sensor radar dari mobil ini sangat canggih sekali. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini kelihatan banget mobil ini cukup panjang ya, dari depan sampai ke bagian belakangnya, karena memang notabene pengguna dari mobil ini kebanyakan itu duduk di belakang dan menginginkan ruang kabin yang lega dan juga cocok untuk digunakan nyetir di hari Minggu, mungkin di weekend. Oke, secara umum dari samping sini nggak terlalu kelihatan bedanya ya dengan yang seri sebelum facelift. Dari layout desain yang sama,
sekarang itu karena memang trimnya itu AMG line, jadi ini velg AMG. Kemudian juga kalau dari kalipernya ini masih kaliper biasa, belum yang pakai AMG. Tapi dari bannya sendiri ini udah benar-benar proper mobil yang sangat sporty. Untuk profilnya aja, ini profilnya pakai yang 245. Aspek rasio tuh tipis banget loh. Ini aspek rasionya 40 dan ringnya itu di ini 19 inci. Jadi memang nggak terlalu besar untuk ukuran velgnya, tapi ini sudah sangat proper karena memang trimnya sendiri ini pakai yang AMG ON. Terus ke bagian samping ini spionnya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Dia lebih tampil lebih sporty lagi. Di sini juga ada kamera di bagian sini. Kemudian juga di bagian handle pintunya sekarang chrome-nya dibuat lebih minim lagi karena di sini ada chrome, dan juga di bagian bawah sini ada warna yang sewarna dengan bodi mobilnya. Di bagian atas ada double sunroof, bisa dibilang dia panoramik di bagian atasnya, dan ini dia membuat mobil ini jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang trim di bawahnya. Kemudian ke bagian bawah lagi di sini ya hampir mirip, tapi yang memang membedakan adalah di bagian sini ya. Di bagian sini tuh dia karena memang facelift dan lampu belakangnya juga berubah. Nanti kita lihat dari bagian belakang. Jadi sebagian bodi di bagian sini itu cukup berbeda dibandingkan yang sebelum facelift. Ini kita lihat langsung ke bagian belakang. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Di bagian belakang sini kelihatan banget nih. Ini udah bener-bener kayak layaknya sebuah S-Class yang baru, kemudian C-Class yang baru. Belakangnya mirip seperti itu. Mulai dari desain lampu belakangnya yang sekarang tuh jauh lebih sporty, juga lebih cantik-cantik lagi nih lampu-lampunya. Jadi dia kayak ada pixel-pixel ya kalau lihat lebih detail di lampu bagian sininya, tapi secara keseluruhan lampunya sudah menggunakan full LED. Kemudian di sini ada tulisan emblem E300 karena memang trimnya tuh E300, tipenya E300, tapi di sini nggak dikasih logo AMG. Ya karena memang ini hanya trim ya, AMG lainnya bukan series Mercedes-Benz yang AMG. Kemudian di bagian bawah sini Mercy ya. Sekarang itu kayak punya ciri khas ya. Ini sebenarnya di bagian dalam itu tuh ada knalpot yang benerannya, tapi di sini dikasih cover yang kelihatan seperti knalpot yang palsu, tapi sebenarnya di dalam itu ada knalpot yang aslinya. Di bagian belakang ada 4 buah sensor parkir, dan juga di sini ada 1 buah kamera mundur yang tersimpan di bagian bawahnya. Karena kalau misalnya kita aktifin kamera mundur ya, dia akan keluar di bagian sini. Nah, untuk bagasinya itu bisa dibuka menggunakan kick sensor, jadi bisa di highlock lagi seperti ini. Oke, gagal. Oke tuh. Dan motor listriknya juga cukup kuat ya di bagian sini. Terus di bagian bagasinya bisa dilihat bagasinya ini cukup proper dan juga luas sekali. Untuk kapasitas bagasinya sampai ke bagian dalam situ. Kemudian di sini juga ya kita bisa buka. Nah di sini nggak ada lagi yang namanya ban serep ya kayaknya, tapi sebenarnya ini adalah tempat ban serep yang sekarang digantiin oleh yang ini nih, tire kit apa tuh sebutannya di situ, seperti mobil-mobil Eropa zaman sekarang lah. Oke, untuk tutupnya sendiri bisa lewat tombol yang ini ataupun bisa menggunakan kaki di bagian sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior, kita bahas apa yang berubah di interior. Sekarang saya sudah berada di interior Mercedes-Benz E-Class E300 AMG Line. Oke, di sini secara keseluruhan sebenarnya hampir masih sama dengan yang sebelum facelift, tapi ada beberapa detail yang berubah dan juga beberapa teknologi yang jauh lebih advance lagi dibandingkan yang sebelum facelift. Pertama-tama kita bicara dulu soal segi material ya. Mungkin di channel saya itu sendiri baru pertama kali bahas Mercedes-Benz, dan saya akan jelasin apa istimewanya brand tersebut. Oke, dari segi material ini luar biasa sangat premium karena bisa dilihat sendiri di bagian sini tuh dia full ya, soft touch semua bahannya, mulai dari bagian atas ini, kemudian sini,
jahitan-jahitan asli, mulai ke door trim, semuanya itu pakai material yang sangat berkualitas. Kemudian di sini juga ada wooden panel yang panjang dari door trim sampai ke bagian layout dashboardnya. Kemudian untuk dari segi speakernya ini sudah di-tune oleh Burmester. Ini ciri khas banget untuk mobil-mobil Mercedes-Benz yang notabene punya kualitas suara yang sangat premium. Kemudian untuk peredaman suara ya, ini kita nggak usah tes ke jalan ya, karena di sini pun kalian bisa tahu tuh di luar tadi tuh ada suara musik yang benar-benar kenceng banget, tapi ketika kita masuk ke dalam interior Mercedes-Benz ini suaranya terisolasi dengan sangat baik. Terus dari konsol tengah sini bisa dilihat juga ada wooden panel yang sangat cantik sekali di bagian sini. Kemudian ya yang membedakan dengan yang sebelum facelift juga, di sini tuh control centernya sudah berubah ya. Jadi nggak pakai lagi yang puter-puteran seperti itu, dia sudah pakai yang touchpad seperti ini. Terus nanti kita bahas itu berkaitan dengan sistem infotainment yang ada di mobil ini. Yang berbeda dari E-Class yang sebelum facelift adalah setirnya. Setirnya sekarang sudah pakai setir Mercedes-Benz yang terkini sekali. Setir ini juga dipakai di seri C-Class yang paling baru sekarang tuh model setirnya seperti ini. Jadi dia itu tetap touch sentuh seperti ini, tapi modelnya tuh ada dua palang di bagian sini yang cantik sekali sih untuk setirnya. Oke, untuk kursi sendiri, kursi ini full kulit tentunya, leather semua, bisa dioperasikan melalui tombol yang ada di sini, elektrik ya semua. Dari bagian kursinya tuh bisa dioperasiin semua, mulai dari bagian recliningnya, kemudian maju mundurnya, kemudian di sini tuh bisa diatur juga tuh. Tuh di bagian sini juga bisa diatur. Termasuk juga ini headrest tuh bisa diatur tuh, elektrik tuh bisa dilihat. Dan ada 3 buah memory seat di bagian sini. Kemudian dari bagian power window-nya juga ini terlihat sangat mewah. Terus juga untuk dari bagian setir tadi, untuk tail dan teleskopiknya itu menggunakan sistem yang elektrik. Tuh, untuk tail dan juga teleskopiknya menggunakan model yang elektrik. Tuh, jangkauannya jauh banget tuh, segini. Jadi benar-benar kayak mengendari mobil yang benar-benar sporty. Karena memang seri ini pun dia punya series yang AMG, bahkan sampai AMG E63 itu ada di mobil ini. Itu benar-benar yang hardcore untuk sebuah Mercedes-Benz. Terus kita coba lihat sistem infotainmentnya Mercedes-Benz. Dan wow, instrumen cluster, kemudian sistem multimedianya sekarang berubah total dibandingkan yang sebelum facelift. Walaupun yang sebelum facelift itu pun sudah pakai layar yang lebar seperti ini, tapi dia belum pakai yang sistem MBUX. Nah, kalau sekarang itu sudah pakai yang sistem MBUX. Tuh. Jadi sistem MBUX itu adalah sistem yang dipunyai oleh Mercedes-Benz yang dibilang itu adalah sebuah sistem augmented reality AI-nya dari Mercy yang sangat terintegrasi di mobilnya untuk membantu pengemudi mengoperasikan sejumlah sistem mobil ataupun sistem multimedia yang ada di mobil ini. Oke, untuk kontrolnya itu bisa melalui touchscreen di bagian sini. Kemudian juga bisa dikontrol lewat setir di bagian sini. Sama juga bisa dikontrol melalui touchpad yang ada di sini. Dan juga dia punya haptic feedback ya. Ketika kita menggeser tuh ada kayak getaran yang kita tuh tahu bahwa kita sedang mengatur sistem multimedia yang ada di layar sini. Kemudian di bagian tengah sini juga ya bisa diatur lewat touch control yang ada di sebelah kanan sini. Dia bisa sangat banyak menampilkan informasi berkendara. Kemudian juga di sini kita bisa atur-atur layarnya di bagian sini. Tuh, bisa terintegrasi ya. Kita coba ubah desainnya. Desainnya juga ada banyak tuh, ada sporty, ada klasik. Klasik nanti akan berubah lagi seperti ini. Kemudian di bagian bawah lagi ada progresif.
dan akan tampil berubah seperti ini. Wow, ini yang saya suka nih. Ini kayak benar-benar sebuah sistem yang memperlihatkan banyak sekali kesan sporty di mobilnya. Saya agak kurang kelihatan ya. Oke. Nah, kalau yang tanya kalau yang baru tahu tentang Mercy, di mana nih persnelingnya? Di mana nih untuk mengatur giginya? Giginya tuh nggak diatur di bagian sini. Gigi Mercy tuh ada di bagian sini nih. Jadi jangan sampai nggak tahu. Transmisinya tuh di bagian sini. Untuk R, N, D, kemudian parkirnya ada di tombol sini. Dan di belakang setir juga ada pedal shift ya. Ini pedal shift nih. Pedal shiftnya pakai bahan aluminium yang sangat mewah dan premium sekali. Setirnya tuh kulit ya. Nih, kulitnya sangat bagus banget. Kemudian detail-detail lagi yang masih sama dengan yang mobil sebelum facelift adalah kisi-kisi AC-nya. Ini masih ada 4 buah di bagian sini, kanan dan kiri. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan generasi C-Class dan S-Class yang paling baru, sekarang memang ini jauh ketinggalan desainnya. Tapi dengan desain seperti ini aja tuh udah sangat mewah ya. Oke, untuk di konsol tengah sini, konsol tengah bisa dilihat ini bisa dibuka kanan dan kiri. Di sini kapasitasnya juga cukup besar dan di sini pun dapat 2 buah colokan USB yang ini sudah pakai yang model Type C. Ini cukup kesulitan untuk gadget yang sekarang kan di Indonesia tuh banyak yang belum support Type C. Tapi untuk device yang sudah pakai Apple terbaru, iPhone terbaru ini sangat mempermudah sekali. Karena memang standar USB di masa depan akan digantikan semua ke USB Type C. Di bagian tengah sini konsol, ini nih clean nih, kelihatan clean, tapi ini bisa dibuka. Dan di dalamnya itu ada 1 buah colokan USB, 1 colokan 12 volt, dan di sini kayaknya ini wireless charging ya. Coba kita tes. Sepertinya sih benar. Ya, ini wireless charging. Tuh bisa dilihat. Tuh, ngecas tuh. %. Jadi di sini ada wireless charging. Oke, yang tanya ini infotainment support nggak dengan Apple CarPlay dan Android Auto? Jelas support lah. Ini sudah terintegrasi dengan mobil dan Apple CarPlay, Android Auto itu jelas udah ada di sistem MBUX Mercedes-Benz yang terbaru ini. Di bagian atas tuh bisa dilihat ada double sunroof ya. Sunroofnya yang kaca bisa dibuka nih kayaknya cuman yang di bagian sini, yang di belakang tuh nggak bisa dibuka. Tapi ini akan menambah aura premium lagi dari mobil sedan Mercy tersebut. Di bagian sini ada sun visor, kemudian di sini juga ada lampunya dan ada kaca, bahannya juga tebal. Di sini pun sama ya, ada lampu dan juga ada kacanya. Ini. Di sini ada tempat kacamata. Kemudian di sini pun spion tengahnya ini sudah pakai yang auto dimming jelas. Dan di bagian sini ada sistem radar yang canggih untuk mengoperasikan adaptive cruise control, link keep assist dan lain sebagainya yang membuat mobil ini tuh seperti mobil yang semi autonomous yang bisa diatur lewat tombol yang ada di setir sini nih. Sangat lengkap nih untuk mengatur sistem radar cruise controlnya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang, kita lihat seperti apa detail dari Mercedes-Benz E-Class di kursi belakang. Yuk. Oh ya, satu lagi lupa. Ini tuh kemewahan yang luar biasa juga di Mercy ya. Dia ada ambient lighting tuh dari door trim sampai ke bagian dashboardnya, keliling semua itu kalau malam tuh bener-bener kelihatan sangat mewah. Dan lampunya juga itu bisa diatur kalau nggak salah 54 pilihan warna atau 64 pilihan warna yang bisa diatur, dikombinasiin lewat ambient lighting yang ada di mobil ini. AC tentunya dia dual zone kanan kiri, bisa diatur semuanya. Dan sampai ke bagian belakang pun dia triple zone. Yuk kita lihat di belakang. Sekarang saya sudah berada di bangku baris kedua Mercedes-Benz E-Class yang terbaru, yang facelift. Bisa dilihat saya duduk di posisi sebelah kiri, dan ini adalah kebanyakan tempat di mana orang pemilik mobil ini akan duduk ya. Oke, detail yang ada di sini sangat bisa dibilang cukup banyak bisa dioperasikan oleh pemilik mobilnya. Dari pertama itu dia punya armrest di bagian sini, aksesnya bisa dapat 2 buah
cup holder. Kemudian di sini pun bisa dibuka lagi nih, tempat penyimpanan yang dilapis dengan bahan sejenis bludru. Tapi memang sayangnya di sini tuh dia nggak ada colokan USB ya di bagian sini, jadi nggak bisa dipakai untuk ngecas. Terus di konsol tengah sini dia dapat 2 buah ventilasi AC, dan AC-nya itu bisa diatur secara individual di belakang. Jadi total AC ini punya triple zona ya untuk AC-nya. Suhu bisa diatur, kemudian speed fan juga bisa diatur. Di bagian bawah sini tuh baru dapat 2 buah colokan USB yang sudah Type C dan 1 buah lubang 12 volt. Ini penggerak roda belakang ya, ngomong-ngomong ini penggerak roda belakang. Kemudian di sini door trim semuanya jelas ini full soft touch dari atas sampai ke bagian bawah sini tuh dia materialnya semuanya empuk. Di sini ada lubang speakernya yang sudah pakai Brewmaster tentunya. Di sini handle pintunya sangat premium sekali, sama seperti di depan. Tombol untuk kacanya. Kemudian di sini pun dapat tirai. Memang ini secara manual tapi sangat bisa mendukung kenyamanan ketika menggunakan mobil ini ya. Tuh, jadi menambah privacy lebih baik lagi di mobilnya. Di bagian atas ini ada lampu ya, yang sudah LED tentunya, tapi warnanya kuning soft, jadi mata tuh nggak sakit ketika ngidupin lampunya. Ada hand grip. Kemudian di bagian atas bisa dilihat dia punya double panoramic roof dari depan sampai ke bagian belakang. Oke. Di kursi sini dapat seatback pocket ya, seperti ini bentuknya, bahannya juga premium. Kemudian di sisi sini dia dapat ventilasi AC juga, jadi total ventilasi di belakang ini ada 4 buah, di konsol tengah 2, kemudian di setiap pilar itu ada 1 masing-masing ventilasi AC-nya. Oke, jadi kita coba bahas mesinnya ya, karena memang nggak proper untuk bahas mesin di luar karena memang suaranya sangat berisik. Mesin dari mobil ini sendiri itu berkapasitas 2000 cc, dilengkapi dengan turbo, dan karena ada 2 pilihan trim di Mercy E-Class ini, dari E300 yang kita review saat ini dan ada juga E200. Mesin tetap sama 2000 cc 4 silinder, tapi tenaga yang dihasilkan itu berbeda. Ada settingan tenaga yang membuat kedua trim itu berbeda. Yang E300 ini punya tenaga 258 HP dan torsi 370 Nm. Kalau yang E200 walaupun mesinnya sama dan juga pakai turbo tentunya, tapi memang konfigurasi mesinnya agak sedikit diubah. Tuning mesinnya itu diubah, tapi sebenarnya mesin itu pun bisa menghasilkan output yang sama dengan tuningan yang dilakukan. Mungkin ya kalian tau lah, dengan vehicle modifikasi tuningan itu bisa diubah, tenaganya sama. Yang E200 itu bisa menghasilkan tenaga 190 HP. Jadi perbedaannya cukup jauh antara 258 HP ke 190 HP. Tapi notabene mesinnya tetap sama 2000 cc 4 silinder. Tenaga yang disalurkan itu ke 2 roda belakang dengan sistem transmisi Mercy 9G Tronic yang itu sangat perpindahan giginya smooth. Walaupun saya pribadi itu belum pernah coba mobilnya, tapi yang jelas saya lihat dari review-review di luar negeri, bahkan di Indonesia pun, itu salah satu transmisi yang benar-benar proper untuk sebuah mobil yang bisa dikategorikan sporty dan juga nyaman untuk dikendarai di baris keduanya. Oke, panjang ya pembahasannya, mulai dari bagian eksterior sampai ke interior, bagaimana mobil ini, bagaimana aspek keseluruhan mobilnya, karena memang Mercy itu mobil yang benar-benar punya sistem yang complicated, sistem yang benar-benar banyak yang bisa kita bahas di mobil ini. Ya namanya juga mobil Eropa kan. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Klik like jika kalian suka dengan video ini, dan komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Mercedes-Benz E-Class terbaru ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kesimpulan saya tentang mobil ini, ya mobil ini worth it lah. Nggak usah tanya lagi kenapa alasannya ingin beli mobil ini. Yang jadi alasan mungkin ya harganya benar-benar tinggi ya untuk standar Mercedes-Benz. Thank you for watching and goodbye.